Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box. Untuk kerusakan dari freezer box ini, di bagian ruang freezer box, menurut keterangan, di bagian atasnya ini kondisinya tidak dingin. Namun di bagian bawah, ini proses pembentukan saljunya masih normal. Jadi saljunya hanya di bagian bawah saja. Sedangkan di bagian atas ini tidak terjadi proses pembentukan salju. Nah, seperti itu kondisinya. Untuk saat ini suhunya di 12 derajat. Oke, kita akan lakukan pengecekan terlebih dahulu. Yang mana ini untuk mesinnya menggunakan double mesin. Kita cek terlebih dahulu di bagian sebelah kiri bagaimana kondisi mesin kompresornya ini. Untuk kinerja fan kondensor ini kondisinya normal. Lalu saya raba untuk pipa tekan, mantap, terasa panas. Filter dryer saya raba terasa hangat ya. Jadi mantap juga. Untuk kondisi mesin sebelah kiri saya rasa tidak ada masalah. Baik, selanjutnya saya tutup saja kembali. Jadi untuk mesin di sebelah kiri kondisinya normal. Kita akan lakukan pengecekan mesin di sebelah kanan lagi. Namun sebelumnya kita intip dulu untuk model dari freezer box ini. Untuk modelnya yaitu AB1200TX. Dayanya sebesar 450 watt. Menggunakan refrigeran R290. Oke, sudah jelas untuk spesifikasinya. Lanjut kita menuju ke dapur pacunya yang di sebelah kanan. Untuk fan kondensor nampak normal. Lalu pipa pres saya raba, ini tidak ada terasa panas. Filter dryer tidak ada terasa panas atau hangat juga ya. Jadi memang ada permasalahan di bagian mesin sebelah kanan. Kemudian kita bisa lihat ada bercak oli nampak pada pipa pengisian. Ini menandakan bahwa telah terjadi kebocoran freon di area ini. Oke, untuk dapur pacunya ini menggunakan mesin kompresor KIDI 59U yang kategorinya adalah 1/4 PK. Baik, sudah jelas ini permasalahannya karena terjadi kebocoran freon. Selanjutnya saya cabut dulu sumbernya. Oke, sudah saya matikan. Kemudian kita akan lakukan pengecekan di mana letak kebocorannya, apakah hanya di bagian pipa pengisian atau mungkin ada yang lain ya. Nah, nampak sekali ya bahwa di bagian pipa pengisian ini terdapat bercak oli. Saya lakukan pengecekan.
Kira-kira apakah benar titik kebocorannya di area ini? Saya pastikan terlebih dahulu. Dan setelah saya lakukan pengecekan, ternyata tidak saya temukan titik kebocorannya. Di bagian filter dryer, ini juga ada nampak bercak-bercak oli ya, sedikit. Oke, langkah selanjutnya saya akan lakukan test press pada bagian mesin kompresor ini untuk mengetahui di mana letak kebocorannya ya. Ini di bagian pipa balik. Saya akan lakukan pemotongan terlebih dahulu, sekaligus untuk melihat apakah ada kandungan gas freon yang mencukupi atau tidak. Oke, saya potong dulu dan saya pastikan untuk kandungan gas freon nampak ada sedikit kandungan gas freon. Jadi kandungan gas freonnya ini masih tetap ada, namun tidak mencukupi untuk melakukan proses pembekuan pada unit freezer box ini. Baik, sudah terpotong untuk pipa baliknya ini. Selanjutnya, di bagian pipa balik, saya akan berikan pentil pengisian pada mesin kompresor ini, karena saya akan lakukan test press pada sistem untuk mengetahui di mana titik kebocorannya. Oke, sebelum dilakukan proses pengelasan, ada baiknya kita bersihkan terlebih dahulu pipa yang akan kita lakukan pengelasan, sehingga nanti dalam hal proses pengelasan ini tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pemasangan pentil pengisian. Oke, seperti ini ya. Jadi jangan lupa sepuyer pentil pengisian ini kita lepas ya. Baik, selanjutnya untuk pipa evaporator ini kita tutup ya. Jadi nanti pada saat kita lakukan test press, maka tidak akan keluar udaranya ini pada jalur pipa evaporator, maka dari itu kita tutup ini ujungnya. Namun sebelumnya kita bersihkan dulu. Oke, ini nanti kita tutup ujungnya, dilakukan pengelasan, lalu kita pasang pentil pengisian pada jalur pipa balik yang menuju mesin kompresor. Baik, saya akan lakukan pengelasan terlebih dahulu.
Untuk jalur pipa evaporator, ujungnya sudah saya lakukan pengelasan. Lalu saya pasang pentil pengisian pada jalur pipa balik pada mesin kompresor. Kemudian saya lakukan pengelasan kembali. Oke, untuk pemasangan pentil pengisian sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan lakukan tes press pada sistem ini untuk mengetahui di mana letak titik kebocoran, sehingga kita mudah dalam hal melakukan proses perbaikan selanjutnya. Seperti biasa, saya siapkan manifold double. Kemudian saya pasangkan selang manifold pada pentil pengisian. Lalu saya siapkan mesin pendorong untuk melakukan tes press. Yang mana ini mesin pendorongnya ini adalah mesin kompresor kulkas juga, yang difungsikan sebagai alat tes press saja. Oke, saya akan lakukan tes press pada unit freezer box ini. Untuk melakukan tes press, kita akan lakukan penekanan paling tidak di skala 300 PSI saja sudah cukup. Oke, kita lakukan tes press ya, biarkan sampai 300 PSI. Dan setelah mendekati di skala 300 PSI seperti ini ya, selanjutnya kita bisa lakukan penutupan. Oke, tekanan di skala 300 PSI. Di saat seperti ini kita bisa lakukan pencarian di mana titik kebocorannya dengan cara kita berikan cairan sabun. Oke, biarkan dulu dalam beberapa menit. Yang mana nanti akan nampak jelas apabila memang ada terjadi kebocoran, maka ada gelembung-gelembung udara. Nah, seperti ini contohnya. Nampak jelas di bagian pipa pengisian freon telah terjadi kebocoran. Kebocorannya nampak jelas di bagian sambungan atau las-lasan ya. Jadi ini yang menyebabkan terjadinya kebocoran freon pada sistem. Oke. Jadi untuk kebocorannya sudah jelas, nanti kita akan perbaiki sekaligus melakukan pemasangan pentil pengisian pada pipa pengisian ini. Kemudian jangan sampai di situ saja. Kita akan lakukan pengecekan lagi di posisi lainnya. Nampak di bagian filter dryer, ujung pipa kapiler ini ternyata di sini juga ada kebocoran halus. Jadi di bagian filter dryer, tepatnya las-lasan
pipa kapiler dengan filter ini juga mengalami kebocoran halus. Jadi nanti untuk melakukan proses perbaikannya, sekaligus kita akan pasangkan jalur pembuangan udara pada filter dryer. Jadi kebocoran ini kita akan lakukan perbaikan juga ya. Oke, kita cari lagi di posisi lain apakah ada. Oke, sepertinya tidak ada ya, hanya di bagian sini saja. Jadi saya rasa ada 2 titik kebocoran di bagian ujung filter dryer. Las-lasannya ini sudah tidak normal. Nah, di bagian ini ya. Nanti kita lakukan pengelasan kembali, sekaligus kita pasangkan jalur pembuangan udara untuk melakukan proses pemvakuman. Oke, ada 2 titik kebocoran ya, sudah jelas, dan akan saya lakukan perbaikan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya jangan lupa kita kosongkan dulu udara yang ada pada sistem ini, kita kosongkan sebelum kita melakukan proses pengelasan. Jadi sebelum dilakukan proses pengelasan, ada baiknya kita kosongkan udara yang ada pada sistem. Ini untuk jalur pipa pengisian saya patahkan saja, yang mana nanti akan saya pasangkan pentil pengisian freon pada jalur pipa ini. Oke, selanjutnya ini sudah saya potong untuk pipa pengisian freon. Lalu untuk jalur pipa balik ini nanti bisa dikembalikan lagi. Nah, ini pipa balik yang telah kita tutup tadi bisa kita kembalikan ke posisi semula, yaitu menuju mesin kompresor. Jadi kandungan udara yang ada pada sistem ini harus kita kosongkan dulu semuanya. Oke, selanjutnya nih kita lakukan penyambungan saja untuk pipa baliknya ini. Lalu kita akan lakukan proses perbaikan pada jalur-jalur yang mengalami kebocoran. Oke, ini akan saya sambungkan kembali pipa balik. Kemudian saya akan pasangkan pentil pengisian pada jalur mesin kompresor. Baik teman-teman, setelah saya pasangkan pentil pengisian pada jalur pengisian pada mesin kompresor,
Lalu sudah saya sambungkan juga untuk pipa balik dari evap menuju mesin kompresor. Lalu untuk filter dryer sudah saya perbaiki, sekaligus saya pasang jalur pembuangan udara untuk melakukan proses pemvakuman. Untuk kebocoran sudah kita lakukan perbaikan. Kemudian spuyer pentil pengisian saya pasangkan pada pentil pengisian freon. Selanjutnya saya siapkan manifold single. Saya pasang selang manifold pada pentil pengisian. Pastikan pemasangannya erat, jangan sampai ada kebocoran. Lalu kita akan lakukan proses pemvakuman. Tidak lupa saya pasang tang ampere terlebih dahulu pada jalur mesin kompresor ini. Untuk jalurnya ini kebetulan kita berada di sebelah kanan, maka jalurnya ini kita menggunakan double kompresor. Artinya mesin kompresor yang di sebelah kiri akan terukur arusnya, sedangkan mesin kompresor yang sebelah kanan pun akan terukur, sehingga kita melakukan pengukuran arus ini secara bersamaan. Namun tidak ada masalah ya, kita bisa lihat arus saat ini sebelum mesin kompresor yang di sebelah kanan ini ada beban, berapa arusnya. Oke, kita lihat dulu berapa arusnya sambil kita lakukan proses pemvakuman. Baik, untuk mesin kompresor saat ini sudah running. Kita bisa perhatikan ya, fan kondensor sudah aktif. Kemudian untuk keran manifold ini kita pastikan dulu, kita buka, lalu kita tutup kembali. Biarkan jarum manifold turun hingga mencapai di skala minus 30 PSI. Untuk jalur pembuangan udara nampak jelas ya, masih ada udara yang keluar. Saat ini arusnya di 2,53 ampere. Oke, kita biarkan, kita lakukan proses pemvakuman. Dan setelah kurang lebih 30 menit proses pemvakuman berlangsung, arusnya di 2,46 ampere. Jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Oke. Kemudian kita cek untuk udara yang keluar pada jalur pembuangan ini sudah tidak ada lagi. Lalu kita lakukan penyegelan. Untuk ujung pipa kapiler ini, ada baiknya kita lakukan pengelasan saja untuk menghindari kebocoran pada ujungnya, sehingga dipastikan benar-benar sudah tertutup rapat. Oke, sudah tertutup rapat. Lalu kita intip dulu saat ini bagaimana kondisi suhu pada freezer box.
Saat ini suhunya sudah di 2 derajat. Yang mana untuk bagian bawah ini sudah terbentuk saljunya. Dan itu memang seperti itu kondisinya, sedangkan di bagian atas tidak ada proses pembentukan salju. Jadi seperti itu ya permasalahannya. Tinggal kita lakukan perbaikan di bagian atas. Kita siapkan refrigerant R290. Saya pasang selang manifold pada keran freon. Jangan lupa dieratkan. Lalu kita buka keran freon. Sebelum melakukan proses pengisian, kita akan buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah. Oke, selanjutnya setelah itu baru kita bisa melakukan proses pengisian freon pada sistem. Oke, saat ini saya lakukan pengisian freon pada sistem secara bertahap. Kita akan lakukan proses pengisian untuk tekanan R290 ini yaitu di 20 hingga 22 PSI. Oke, kita biarkan running. Baik, setelah dilakukan proses pengisian freon, saat ini arusnya di 3 ampere. Tekanan freon sudah mencapai di skala 20 PSI. Jadi tekanan freon di 20 PSI kita bisa tambahkan saja sedikit. Maksimal paling tidak di 22 PSI. Oke, ini sudah di 22 PSI. Saya rasa sudah cukup. Untuk arusnya di 3 ampere. Filter dryer terasa hangat, mantap. Jadi untuk proses pengisian freon saya rasa sudah cukup di tekanan 22 PSI. Arusnya di 3 ampere. Karena ini double mesin ya, jadi per mesinnya ini kurang lebih di 1,5 ampere. Selanjutnya kita lepas saja selang manifold pada pentil pengisian. Lalu jangan lupa dilakukan penutupan. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi saya rasa sudah cukup. Tinggal kita rapikan saja. Nah, saya rasa sudah rapi. Tinggal dilakukan penutupan. Oke, sudah tertutup. Lalu kita akan intip dulu bagaimana kondisi saat ini proses pembentukan saljunya.
Untuk suhunya sudah di -5 ya. Sudah di -5 derajat. Jadi kita intip dulu bagaimana kondisi pembekuannya. Ya, untuk proses pembekuan di bagian atas sudah mulai terbentuk ya. Proses pembekuannya sudah terjadi, namun kita pastikan dulu dalam beberapa menit ya, mungkin kurang lebih 30 menit bagaimana apakah semakin terbentuk saljunya ini. Jadi kita biarkan dulu. Baik, teman-teman, setelah 30 menit kemudian kita lakukan pengecekan. Saat ini suhunya sudah di -11 derajat. Wah, saya rasa sudah cukup ini. Lalu kita lihat. Oke. Untuk proses pembekuannya sudah merata di bagian atas. Nah, seperti ini. Jadi di bagian atas sudah terbentuk. Di bagian bawah juga sudah terbentuk, jadi sudah merata ini. Saljunya sudah benar-benar merata. Sehingga untuk proses perbaikan lemari freezer box ini saya rasa sudah selesai. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.